Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Uswatun Hasanah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 3B. Untuk jawaban nomor 1 adalah perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai blueprint karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah perencanaan sebagai arah pembelajaran yang dimana guru itu merancang semua alur pembelajaran, entah yang akan kita pelajari ke depannya, bagaimana prosesnya, serta bagaimana sistem penilaiannya. Nah, perencanaan ini adalah sebuah peta pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian alasan kedua, perencanaan itu membantu memastikan keselarasan antara tujuan, proses, dan evaluasi. Dengan adanya perencanaan, dapat membantu guru untuk terhindar dari pembelajaran yang tidak terarah atau yang penting berjalan. Nah, alasan yang ketiga adalah perencanaan memungkinkan adanya kegiatan adaptasi dan diferensiasi atau menyesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga pembelajaran ini relevan, bermakna bagi siswa, apalagi di kalangan SDMI yang siswanya memiliki keberagaman dalam menangkap atau memahami materinya. Kemudian ada contoh konkret tentang bagaimana perencanaan yang baik dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Nah, jadi kita ambil contohnya itu pada kelas 4 SD dengan tema lingkungan sekitar. Nah, guru itu bisa merancang. Pertama itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sampah, kemudian memilah jenis sampah yang bisa diurai ataupun tidak. Kemudian ada proses pembelajarannya. Nah, guru itu bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah, kayak eksplorasi. Kemudian siswa itu mengidentifikasi masalah sampah di sekitarnya. Kemudian siswa itu memilah sampah nyata dan berdiskusi dengan kelompoknya mengapa tiap jenis itu harus dipisah. Terus yang ketiga itu penilaian pembelajaran. Nah, dalam penilaian itu siswa bisa melaporkan hasil laporan kelompoknya seperti membuat poster, kemudian melakukan presentasi, serta tanya jawab mengenai konsep pemilihan sampah. Dengan selarasnya kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya pasif dalam menerima materi saja, tetapi turut aktif yang bisa mengakibatkan motivasi serta pemahamannya itu terhadap materinya. Adapun sumber dari penjelasan di atas itu adalah dari Journal of Community Engagement in Education dan Jurnal Karya Ilmiah Guru. Nah, lanjut ke nomor 2, yaitu perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Nah, perbedaan utamanya itu adalah kurikulum Merdeka menekankan pada hasil belajar yang lebih kontekstual, inklusif, atau berpikir kritis, kolaborasi, atau kreativitas. Nah, sedangkan kurikulum 13 itu lebih memfokuskan pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kurikulum Merdeka itu terdapat komponen seperti CP, ATP, TP. Nah, sedangkan kurikulum 13 itu lebih didasarkan pada KI, KD, silabus ataupun RPP. Nah, perbedaan yang ketiga itu adalah kurikulum Merdeka memberikan banyak ruang kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Seperti pemilihan strateginya, metode, pendekatan pembelajarannya. Sedangkan kalau kurikulum 13 itu lebih berpusat pada peserta didik dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguatan di aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian perbedaan yang keempat adalah kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada proses pembelajaran yang bermakna serta pengembangan karakter, sedangkan kurikulum 13 itu lebih menekankan pada capaian kompetensi baku yang telah ditetapkan. Kemudian ada prinsip differentiated instruction dalam kurikulum Merdeka yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada analisis karakter siswa dulu.
sebelum merancang pembelajaran, guru itu harus mengidentifikasi kesiapan, minat, serta profil belajar siswa atau gaya belajarnya gitu, entah itu kinestetik ataupun visual ataupun audio. Nah, dan guru juga bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya tersebut. Kemudian, guru itu merumuskan tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran yang fleksibel, di mana guru itu bisa menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajarannya, namun memungkinkan variasi dalam alur pembelajaran. Yang ketiga itu ada merancang konten, proses, produk yang bervariasi. Guru dapat memberikan materi dasar kepada siswa, tetapi di akhir adanya produk hasil akhir yang bisa berupa poster, presentasi, dan lainnya sesuai dengan minat siswanya. Kemudian ada penilaian. Guru itu bisa memberikan opsi bagaimana siswa bisa menunjukkan hasil belajarnya. Nah, kemudian selanjutnya itu adanya pemantauan atau umpan balik. Guru itu bisa mengevaluasi kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran jika diperlukan. Sumber penjelasan dari atas itu bersumber dari Jurnal Ilmu Pendidikan. Lanjut ke nomor 3, yaitu langkah-langkah atau sintaks dalam membuat rancangan pembelajaran mengenai tema lingkungan sekitar. Nah, yang pertama itu ada fase pembukaan, di mana fase ini guru bisa melakukan pemantik melalui sesi diskusi pertanyaan. Misal, apakah kita melihat sampah di sekitar kita? Kemudian, setelah itu guru bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi sampah ke lingkungan sekitar agar mereka bisa lihat secara langsung dan merasakannya. Kemudian ada guru itu menjelaskan mengenai proyek yang akan dilakukan. Contohnya, kelompok kalian akan membuat rencana aksi lingkungan sekitar sekolah, yang dimana laporannya itu bisa melalui poster dan dijelaskan ke teman-teman, serta usulan yang akan dilakukan, dan siswa dibagi ke dalam kelompok kecil, yaitu 4 orang. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu ada perencanaan proyek. Nah, langkah yang pertama itu setiap kelompok bisa melakukan observasi ke lingkungan sekolah, misal area lapangan, kelas, kantin, dan lainnya, untuk mengidentifikasi masalah lingkungan. Nah, dari jenis masalah lingkungan tersebut. Nah, misalnya dari jenis sampahnya atau banyak sampah tidakkah gitu. Terus apakah udara di sekitarnya itu pengap atau enggak. Nah, terus kemudian guru itu memandu berjalannya observasi ini dengan berkeliling ke setiap kelompok. Siswa bisa melakukan Kemudian, siswa bisa membuat pertanyaan dulu terkait sampah di sekitar itu. Misalnya, mengapa banyak sampah menumpuk di sini gitu? Mengapa area ini terasa pengap dan lainnya gitu yang berkaitan dengan tempat yang akan ditujunya. Kemudian ada pelaksanaan proyek. Nah, setiap kelompok itu bisa langsung melakukan rencana aksinya setelah melakukan observasi tersebut. Misalnya, melihat di kantin itu banyak sampah yang berserakan. Ternyata penyebab utamanya itu adalah kurangnya tempat sampah. Nah, kemudian kelompok itu bisa membuat tempat sampah dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Kemudian membuat poster yang ditempel di area sekitar kantin tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah setelah semua kegiatan itu selesai, sampai pembuatan pada poster, guru itu bisa melakukan pengecekan berkala setiap area. Apakah ada perubahan atau tidak. Misalkan dari awalnya sampah itu berserakan di kantin itu karena wadah sampah atau tempat sampahnya itu kurang, setelah adanya pembuatan tempat sampah dari siswa yang tadi, ternyata ada perubahan, tidak banyak seperti awal lagi gitu sampah yang berserakannya gitu. Kemudian ada fase refleksi dan evaluasi. Guru dan siswa itu bisa melakukan refleksi bersama setelah 1 minggu setelah dilihat dari perubahan awal adanya tempat sampah itu sampai 1 minggu ke depan gitu. Nah, setelah 1 minggu baru kita guru dan siswa itu melakukan refleksi bersama.
Nah, di pembelajaran minggu depan itu. Nah, guru itu bisa menanyakan apa yang kita pelajari di minggu kemarin itu. Terus apa aja sih tantangannya gitu. Terus apa dampak nyata dari proyek yang kita lakukan kemarin gitu. Terus ada tahap penilaian. Nah, guru itu bisa menilai melalui poster, dampak dari proyek yang kita lakukan itu, terus kuis sederhana bisa dilakukan individu ataupun kelompok. Nah, kemudian tindak lanjutnya, guru itu memfasilitasi agar proyek ini tidak hanya berjalan ketika pembelajaran saja, tetapi bisa diterapkan secara rutin oleh siswanya. Nah, lanjut ke nomor 4, alasan memilih model pembelajaran problem based learning adalah yang pertama itu karena tema kearifan lokal itu sangat cocok dengan PBL karena siswa dapat dihadapkan pada masalah atau tantangan nyata terkait kearifan lokal. Misalnya, bagaimana menjaga warisan budaya lokal. Terus yang kedua itu PBL itu mendorong siswa untuk berpikir kritis serta pemecahan masalah, kolaborasi yang sesuai dengan kurikulum terbaru atau keterampilan abad 21. Kemudian, strateginya. Yang pertama itu siswa bisa diajak untuk mengidentifikasi permasalahan di sekitar. Cari kebiasaan atau kegiatan lokal yang mulai terlupakan. Nah, yang kedua itu siswa diajak mencari solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga itu guru berperan sebagai pemandu, fasilitator, bukan hanya menyampaikan materi saja. Kemudian, yang keempat itu prosesnya itu meliputi observasi, pengumpulan data, penyusunan solusi, serta implementasi. Kemudian ada metode yang digunakan. Nah, metode ini itu ada metode kelompok, diskusi kelompok, terus wawancara tokoh di sekitar, kemudian observasi lapangan, serta refleksi. Nah, teknik yang digunakan itu brainstorming. Nah, di mana brainstorming ini kelompok itu untuk diidentifikasi masalah kearifan lokal, misalnya adat, permainan tradisional, ataupun gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu wawancara atau tanya jawab dengan tokoh sekitar untuk menggali data atau mendapatkan data. Nah, yang ketiga itu merumuskan ide dengan kelompoknya. Ide apa yang kira-kira pas atau solusi apa yang kira-kira pas gitu untuk mengatasi permasalahan tadi. Kemudian ada simulasi untuk mempraktekkan ide atau solusi tadi. Kemudian ada merancang dalam bentuk poster, kemudian ada refleksi setelah kegiatan selesai. Entah itu ditulis, entah itu boleh berkelompok ataupun individu. Nah, kemudian ada penilaian, bisa berbasis produk, prosesnya, atau refleksi yang tadi ditulis. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu hubungan hierarkis antara CP, TP, ATP. Nah, hubungan yang pertama itu, CP itu kan merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam akhir fase tersebut. Kemudian, TP itu adalah tujuan pembelajaran yang dimana merupakan turunan dari CP yang lebih khusus untuk satu atau beberapa kegiatan pembelajaran. Kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian TP secara sistematis dan logis yang menunjukkan urutan langkah-langkah pencapaian. Nah, TP itu dari awal hingga akhir fase agar CP dapat dicapai. Kemudian mengapa pemahaman ketiga komponen itu penting dalam perencanaan pembelajaran? Yang pertama, agar guru itu merancang pembelajaran yang terarah. Dengan itu, guru itu memahami CP, kemudian guru itu tahu arah kemana siswa ini akan dibawa. Dengan TP, guru itu tahu apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, dengan ATP, guru itu tahu bagaimana urutan pencapaian dalam fase pembelajaran. Alasan yang kedua itu agar pembelajaran dapat dimonitor dan dievaluasi. Yang ketiga alasannya agar pembelajaran menjadi fleksibel namun tetap terstruktur. Kemudian ada contoh konkretnya. Nah, CP-nya itu adalah peserta didik mampu menyelesaikan dan membuktikan sifat-sifat bangun ruang sederhana serta menerapkan dalam pemecahan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua,
peserta didik itu mampu menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang kubus dan balok dengan menjawab pertanyaan pada modul ajar dengan benar. Kemudian ATP, menyusun alur TP secara logis. Siswa dikenali dulu dengan jenis bangun ruang dan sifatnya, kemudian mempelajari dan menghitung volume dan luas permukaan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu, guru akan membuat modul ajar yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran ini. Nah, penjelasan yang tadi itu bersumber dari Jurnal Ilmiah Kependidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.